Orang kan cuma sedikit bohong atau banyak bohong itu doang. Kalau suka bohong gimana ya Bang matanya Bang? Mau laporin Sultan, aku laporin balik aja sekalian. Kan tadinya kan Tambang Batubara Kalimantan Timur, sekarang tinggal pelabuhannya aja aku sewa-sewakan. Baru di Kalimantan Tengah Tambang Batubara juga. Zaman dulu ketika pengacara ini susah dia perlu uang juga buat hidup. Kalau zaman sekarang sih aku nggak terlalu perlu uang ya. Yang jahat itu bukan cuma lawan kita, kadang klien kita juga jahat. Tadinya orang lain itu menderitakan orang lain, sekarang kau buat dia menderita. Tapi kan Abang juga belajar psikologi gitu Iya, ya. ilmu jiwa ya. Tapi Kuliah ya. berarti psikologinya cuma S1 ya kan? Kalau S1. S2 baru bisa buka kalau psikologi gitu kan? Oh iya dong, kalau pakai ilmu peraturan begitu. Jadi gini, banyak orang merasa lulus dari S1 ya kan, terus harus kuliah lagi untuk bisa praktek. Ya, praktek ini kan menjadi psikolog ya. Tapi juga ketika mereka kuliah jadi psikologi juga, kadang mereka nggak dapat core-nya. Oh. Ya, karena pelajaran ilmu jiwa itu pelajaran paling susah. Sekarang pun kita membahas kata jiwa pun sampai sekarang nggak ketemu tuh. Ya kan, hanya orang mengira-ngira dengan kecenderungan oh jiwa itu begini-begini. Makanya setiap ahli ilmu jiwa selalu berbeda pandangan dengan arti kata jiwa sendiri. Karena itu adanya di dalam diri. Dan nggak kelihatan. Iya, iya. Jadi makanya ada orang ngaku psikolog karena sudah S2. Sebenarnya itu nggak penting jadinya. Yang penting itu bagaimana seseorang belajar ilmu jiwa dan dia mendalami kejiwaan orang lain hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu, sehingga dia paham oh orang ini jiwanya bagaimana, orang ini jiwanya bagaimana. Gitu. Jadi sebenarnya bukannya istilahnya tuh mempelajari orangnya tapi jiwanya dong ya? Jiwanya dong. Jadi kayak kita ngobrol gini nih, apa sih perilaku yang muncul? Oh bahasanya ini. Nah itu kemudian kalau kita dalam ilmu jiwa kita bisa oh latar belakangnya kita begini, latar belakangnya Mbak Wulan begini, Mbak Wulan tuh dulunya begini. Kan kita bisa dapat dari apa yang diucapkan sekarang, dalamnya bagaimana, masalahnya bagaimana kita dapat. Nah, untuk mempelajari jiwa memang setengah mati. Kita harus mempelajari masa lalu Mbak Wulan ini ya. Mbak Wulan dulunya bagi kecil bagaimana, orang tuanya bagaimana, agamanya bagaimana, lingkungannya bagaimana, panjang sehingga menimbulkan karakter Mbak Wulan yang sekarang. Itu baru karakter yang sifatnya dari sehari-hari, dari masa lalu. Ada lagi yang sifatnya DNA. Oh, Mbak Wulan ini orang Jawa, ini sama ini. Terus kemudian bapaknya bagaimana, ini kemudian terus DNA-nya bagaimana, terus karakter dari ini sukunya bagaimana. Itu juga menentukan. Oh, jadi itu dipelajari. Yang dipelajari kalau di dalam dunia kejiwaan. Nah, kalau menjadi psikolog itu hanya membuat analisa terhadap hasil alat tes. Jadi ketika kita belajar 2 tahun lagi seolah-olah S2 untuk jadi psikolog, sebenarnya itu kita mempelajari alat tes untuk meneliti seseorang melalui tes-tes yang ada. Oh, nah makanya orang yang betul psikolog namanya. Iya. Psikolog juga kan sebenarnya kata umum, bukan kata yang untuk treat seseorang, status seseorang. Psikolog itu kan orang yang tahu ilmu jiwa. Psikolog, psiko itu jiwa, loh itu keilmuan. Jadi psikolog itu orang yang tahu tentang keilmuan ilmu jiwa. Jadi psikolog itu bukan kayak pengacara. Pengacara itu benar dia profesi pengacara. Kalau psikolog itu sebenarnya orang yang tahu ilmu jiwa itu psikolog namanya. Berarti orang nggak bisa hanya menilai orang dari perilaku aja ya? Iya. Ya? Ada orang menilai dari perilaku, bisa menilai dari perilaku untuk membuat oh cocoknya di bidang ini di sini. Ntar perilaku ini cocok di bidang ini kan begitu kan. Dan perilaku tampilnya bagaimana? Hasil dari kombinasi dari lingkungan kan. Tapi jiwa ini tersendiri. Jiwa ini kaitannya dengan iman juga ada, dengan perasaan cinta juga ada, itu jiwa. Nah, jiwa ini berbeda lagi dengan yang ada di kepala kita. Kepala kita ini adalah brain ya, otak ya. Brain inilah yang kalau dia konslet atau dia kerusak menimbulkan gangguan di tubuh kita. Enggak, gangguan di pikiran kita, di kata-kata kita gangguan. Kalau brainnya satu rusak di sini misalnya, mungkin kita nggak bisa ngomong atau kita jadi autis. Nah, itu di brain yang rusak kan. Nah, jiwa berbeda lagi. Berarti butuh berapa lama waktu untuk mengenal jiwa seseorang? Iya, sampai kita meninggal pun kita harus belajar ilmu jiwa. Sebenarnya sampai kita tua pun kita harus belajar ilmu jiwa. Cuman ada orang yang lebih ahli dalam ilmu jiwa karena apa? Dia mendalami itu terus gitu. Tapi bisa membantu ya Bang berarti di profesi pengacara Abang? Oh, kalau ilmu jiwa membantu dong. Kita kan misalnya ada klien datang, kita lihat matanya. Kita lihat dari matanya ini orangnya ramah, baik, murah hati atau bagaimana. Atau ada nggak dia punya tendensi untuk menipu atau suka bohong, kata-katanya konsisten apa tidak. Kalau suka bohong gimana ya Bang matanya Bang?
Itu Pengen kayak- tahu nih, bisa ya, Ya berarti ada bisa deh. kelihatan nih. Bisa ya itu nggak penting kalau suka bohong sih, karena banyak orang kan suka bohong tuh. Iya. Orang kan cuma sedikit bohong atau banyak bohong itu doang. Ya berarti tapi tetap aja bohong. Iya tetap Tinggal bohong. kadarnya aja. Kadarnya aja kan banyak orang berbohong, ya kan. Nah, yang penting itu orang dari matanya kelihatan tuh orang ini baik, nggak bisa ngeluarin duit nggak dia kan gitu. Atau orang itu dari matanya, "Duh, dia kaya apa enggak nih kan gitu kan. Oh kalau dia berduit kelihatan nih kan. Karena orang hijau, mata duitan. Iya mata duitan. Kalau matanya biru, mata biruan. Kan, gitu. Aduh. Jadi kita bisa ngeliat klien ini murah hati apa enggak dari berbicara sama dia. Kadang klien itu begitu hati sampai kelihatannya pelit banget, dan dia kalau ngeluarin uang setengah mati. Nah, kalau pengacara itu kan bekerja kadang-kadang memerlukan amunisi berupa uang ya buat profesional. Semuanya, dulu ya. Bang? Nggak semuanya. Bang? Zaman dulu ketika pengacara ini susah dia perlu uang juga buat hidup. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang sih aku nggak terlalu perlu uang ya. Aku bela-bela aja orang bisa dibela ya. Tapi zaman dulu kan kita juga perlu hidup. Betul. Ya mau nggak mau kita bekerja, ya dibayar nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa juga. Tapi kita kerja dulu. Dibayar nggak apa-apa, kita hidup. Nggak dibayar nggak apa-apa, tapi kita punya pertemanan. Oke. Begitu. Abang pernah nggak sih nolongin mungkin di kasus-kasus yang kan ada tuh yang misalkan nih dulu tuh nenek cuma nyuri pisang. Ah tapi bukan pernah, sering banget yang dulu mas. Sampai sekarang juga sering itu. Masih ya bang? Masih perkara-perkara yang memang ya kita nolong dia. Ya, tapi kalau kita nolong ya berhasil ya seneng juga. Gitu. Banyak sekarang juga masih ada tuh beberapa datang perkara ke kita minta tolong, nggak ada uangnya tapi Berarti ya nggak bayar ya istilahnya? nggak bayar, namanya pro bono. Gitu banyak. Kan aku yang biayain juga. Kadang aku sebel. Ini orang kok disakitin sama orang ini, akhirnya aku kejar yang sono. Ini udah nggak punya duit, masih juga disakitin. Aku kejar sana. Kejar sampai selesai, nah, sampai dia tobat-tobat. Ada kan. Oh gitu bang. Iya makanya kadang-kadang aku malah membuat orang lain menderita ya. Tadinya orang lain itu menderitakan orang lain, sekarang aku membuat dia menderita. Kadang-kadang timbul dendam. Dendam ini yang berbahaya. Aku harus netralisir ini kan gimana caranya. Kalau nggak bisa juga, aku harus jaga keluarga aku supaya nggak dimasukin ke wilayah lawan. Makanya abang menjaga banget privasi abang Iya, untuk privasi. keluarga. Tapi abang punya bisnis lain nggak? Kan maksudnya abangnya tadi bisa bilang kalau dulu kan mungkin butuh uang Iya. untuk makan. Sekarang kayaknya nggak. Berarti abang ada yang lain-lain nih. Wah, banyak sekarang. Punya bisnis? Bisnis banyak. Apa aja? Ya kalau dunia tambang, aku punya pelabuhan di Kalimantan Timur, pelabuhan tambang batubara. Baru aku punya perusahaan, kan tadinya kan tambang batubara di Kalimantan Timur, sekarang tinggal pelabuhannya aja aku sewa-sewakan buat batubara. Baru di Kalimantan Tengah aku punya tambang lagi berjalan beroperasi, tambang batubara juga. Oh, pantesan lah ya berarti abang Iya. maksudnya ya berarti sebenarnya selain memang punya profesi sebagai pengacara, Iya. udah gitu apa namanya bikin musik juga, Iya. ya kan jadi musisi juga, ternyata juga jadi Punya bisnis. tambang bisnis itu yang di Kalimantan. Kalau yang di Jakarta ya perusahaan-perusahaan pembiayaan gitu, ada 4 perusahaan aku punya. Banyak ya bang, nggak mau bisnis kuliner sekalian bang? Ah, itu. Banyak kali kau ininya Iya, bang. janganlah nanti capek kita. Tapi bisa juga nanti aku kembangin kalau iseng. Sama apa beberapa usaha-usaha lain lah. Abang kan tadi punya kantor sendiri ya, kantor law firm sendiri lah istilahnya. Oh iya, aku nama kantorku ya Dewi Payumara. Nah, Law banyak Firm. nggak sih bang? Tapi maksudnya kan saingannya banyak tuh bang. Nah itu gimana tuh bang biasanya? Saingan mana? Nggak ada saingan kok perusahaan. Halo. Nggak ada Maksudnya saingan. kan bisa sama Sesama lawyer. juga, sama lawyer. Enggak, biasa aja. Kan semua punya porsi masing-masing. Orang yang kenal aku kadang-kadang dari muda pasti akan ngejar aku terus. Karena mereka tahu cara kerja aku kan. Gitu. Nah, aku juga kan punya perusahaan-perusahaan kan dari dunia pengacara. Tadinya kan susah. Dari susah kemudian tiba-tiba dapat perkara-perkara besar, aku selesaikan. Dibayarkan bukan dengan uang, tapi dengan dulu tambang dibayarkan. Nih kasih tambang 1. nih. Oh, jadi intinya nggak semua perkara dibayar dengan uangnya, bisa Iya. juga dengan Iya, yang lain dengan- gitu ya. iya. Lumayan ya bang ya? Ya bukan lumayan lagi, kumayan. Kalau lumayan kan lu, ini ku kan gitu. Oh iya, gue iya, lumayan. iya benar. Tuh, emang benar abang dijuluki sebagai Kaisar Depok. Ya, ya bebas aja orang mau menilai kan. Iya. Cuma kan Jangan kita- Sultan ya bang, nanti ya kena loh. Makanya. Siapa yang ini mau laporin Sultan? Kalau aku sih mau laporin aku Sultan ya aku laporin balik aja sekalian. Biar. Habis katanya kan ini juga ini pengacara juga. Ya enggak kan aku juga pengacara juga kan aku makan balik nanti kan gitu. Iya. Jadi nggak ada pesan. Padahal cuma- Gini, kadang-kadang kata atau simbol itu hanya untuk simbol aja. Ngapain sih? Don itu juga bahasa Indonesia. Sultan kan bahasa Indonesia. Artinya juga Sultan itu artinya orang yang berada, ya kan? Orang yang kemudian dianggap berwibawa, Sultan. Bisa juga
raja, sultan dan gitu kan. Ya itu doang, sama kayak ya raja itu kan kata umum. Betul. Terus nggak boleh dipakai nih karena raja. Ya, apa kabarnya untuk orang tua yang menamai anaknya raja? Iya. Kan banyak ya bang, maksudnya Iya, nama banyak. anaknya raja atau grup band juga ada. Ada. Sultan juga nggak. Jadi gini, kadang-kadang kesombongan dari seseorang itu, nama kami nggak boleh dipakai sama orang lain. Sepanjang nggak ada di haki, ya pakai aja. Iya kan? Tapi kan kata-kata dan kalimat itu kan nggak bisa juga didaftarkan sebagai suatu ini kan, kecuali merek ya. Merek tertentu yang nggak ada dalam bentuk kata-katanya. Kalau Sultan kan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Iya, ada artinya gitu lah. Ya artinya, kecuali kita namanya Diolipa. Nah, kalau orang lain make nggak izin, baru. Kan itu kan nama ciptaan. Contohnya seperti begitu. itu. Tapi kalau ada orang tua ngasih nama anaknya Diolipa? Boleh-boleh aja. Oh, boleh-boleh aja, kan. Itu kan kita juga nanti mati aja. Ya orang bikin nama sama aja. Kayak nama Soekarno, Bung Karno. Itu kan banyak banget itu yang nama Soekarno. Sekarang ini bebas itu, karena itu kan bukan sesuatu yang sakral atau sesuatu yang nggak boleh ya. Kan huruf ini kan bukan punya kita sendiri, kan Iya. semua orang punya huruf-hurufnya masing-masing. Kalau dia bikin sendiri gitu. Dan punya arti Masing-masing. lah istilahnya gitu ya. Dan itu kan biasanya nama itu adalah doa gitu kan. Jadi betul. iya nggak, Bang? Iya betul. Abang ini terkenal ini ya, suka bersih-bersih orangnya. Kok tahu? Betul. Ya tahu lah. Emang suka bersih-bersih. Nah, Bersih biar apa? nggak berewokan ya. Ya enggak bersih-bersih. Bersih apa nih? Bersih rumah. Iya nggak tahu bersih-bersih. Oh iya. Abang orangnya bersih, resik gitu kan. Iya, kalau aku nggak suka yang kotor-kotor. Aku suka rumah pun memang harus bersih, taman harus bersih. Abang bersih-bersih sendiri atau Dulu harus bersih-bersih sendiri, gitu harus bersih. maksudnya? Jadi kalau aku di rumah waktu aku masih kecil di rumah orang tua, aku yang bagian bersih-bersih, ngepel, nyapu, ngepel, nyapu, ngepel, kan gitu kan. Terus kalau ada barang-barang yang nggak bisa ini udah rasanya jelek, aku buang-buangin aja. Oh, gitu. Makanya banyak barang dibuangin dari rumah. Kan rumahnya kecil, sama rumah komplek kan laut. Tapi kan ada yang naruh sepatu, ada apa, buku, ceceran, buangin aja dah. Kalau sekarang rumahnya? Kalau sekarang rumahnya juga kecil katanya dulu. Ya sekarang rumahnya kecil juga, namanya rumah. Cuman Nanti banyak. ketahuan nih. Ya kecil tapi kalau misalkan ada 10 sama aja ya. Iya, Ya misalkan banyak sih rumah. rumah kecil tuh semana sih Bang yang paling kecil? Ya nggak tahu kan macam-macam orang ukurannya mah. Iya, Iya yang kan? penting kan bisa tinggal di situ, punya Iya, kamar ya kan, punya kamar kamar, mandi. kamar mandi. Kalau bersih-bersih kasus? Kasus bersih-bersih. Ya juga kasus juga harus kita bersihin. Banyak. Banyak yang harus di ini ya, Iya. istilahnya ya Bang ya. Kadang-kadang juga kalau kasus udah nggak bisa kita bersihkan, kita tinggal aja udah. Nih kasus udah namanya kalau orang Sunda bilang babaliut ini. Emang boleh Bang kayak gitu? Begini, banyak kali kadang yang jahat itu bukan cuman lawan kita, kadang klien kita juga jahat. Maksudnya kliennya jahat? Ya, ada klien ini udah jahat, datang ke kita minta tolong. Minta tolong supaya kejahatannya ditutupin, kan begitu. Banyak klien yang begitu. Rata-rata orang yang bermasalah secara hukum kan rata-rata kan kadang-kadang mereka sendiri yang jahat. Gitu. Ada yang dijolimi sama orang lain, tapi ada juga dia sendiri yang jahat, tapi kalah dia dalam berperkara kan. Baru minta tolong. Padahal dia sendiri yang jahat ini kan kita. Ada Oh, juga. terus Abang kayak tadi, berarti Abang membelanya untuk dia mendapatkan hukuman Betul, yang betul. apa namanya setimpal Ya, lah setimpal, gitu. atau kita kasih tahu kesalahannya bagaimana dan penyelesaian bagaimana. Nah, rata-rata orang yang jahat datang ke kita, dia pergi habis itu, karena dia cari pengacara yang jahat juga. Kalau model kita juga nggak masuk. Kalau kasus Abang sama penyanyi dangdut yang jadi politisi, Siapa tuh? duh, Si Angel. Angel emang politisi? Kan enggak. kan sempet. Sempat apa? Jadi apa? Politisi. Calonin diri jadi Iya. calon anggota dewan, tapi kan nggak kepilih. Iya, dia mau nyebutin nama, kita kan kagak nyebutin nama. Iya, udah. Wulan, apa? Angel disebut sama Wulan nih kan. Ih, Abang yang nyebut. Oh, bukan ya? Ih, lo nggak nyebut loh, ayo. Nggak nyebut Abang yang nyebut nama. Aku kan Iya. cuma bilang angel, angel kan artinya malaikat. Oh, Gitu. my angel. Tapi itu gimana Bang kasusnya? Kasus yang mana? Ribet ya? Oh enggak ribet. Perkara nggak ada yang ribet kita man. Ya jalanin aja perkara. Yang ribet kan mereka yang berperkara lawan kita. Setiap orang, individu, sebagai hukum yang berperkara sama kita, mereka ngeribet ngeliatin kita. Kalau aku kan habis berperkara, selesai sore, misalnya selesai pulang, aku tidur aja. Bangun siang. Terus ingat, oh ya perkara ini kita jalanin lagi gitu. Tapi gimana rasanya pernah jadi teman akhirnya jadi lawan?
Maksudnya kan lu jadi pengacaranya, terus jadi lawannya. Gitu kan anggapannya kan teman Segini, jadi lawan gitu. Semua perkara itu selalu dari teman jadi lawan. Semua perkara. Perhatiin aja. Perkara mana coba? Tadinya kan kenal, bikin perjanjian, ini sama ini kenal, bikin perjanjian, ketawa-ketawa, toto jadi lawan, kan gitu. Hampir semua perkara itu dari teman jadi lawan. Bahkan dari keluarga terus jadi lawan di keluarga. Tapi bisa kebalikannya nggak? Dari lawan jadi teman? Oh, sering. Oh, sering juga. Karena ketika kita berdamai, akhirnya udah kita damai deh, ya baik-baik ya, jadi teman, jadi bersaudaraan gitu. Oh. Begini, Oke. setiap permusuhan itu datang dari pertemanan atau persinggungan. Dan setiap perdamaian menghasilkan pertemanan. Setiap permusuhan itu bisa menghasilkan pertemanan. Tapi sumber permusuhan adalah pertemanan sendiri. Benar. Gitu. Bisa juga memang gitu kok kelihatan ya Bang, ya nggak perlu Iya. yang pakai kasus gitu ya. Misalkan dalam satu grup gitu ya. Iya. Nanti ini sama ini Iya. bagi-bagi ya lah. Iya. Padahal di pertemanan kan. Iya. Pertemanan jadi lawan. Ya gitu. mungkin kita musuh sama orang yang kita nggak kenal. Kita di sini, terus ada orang di Muara Baru kita nggak kenal terus jadi musuhan, kan nggak mungkin. Iya, orang kita nggak kenal. Nah, kecuali antar negara kan saling kenal. Oh, negara ini, kerajaan ini terus berantem, perang kan begitu, rebutan wilayah kan beda lagi. Tapi kalau di lingkungan individu ya nggak mungkin. Ada suatu perkara di mana kita nggak saling kenal, toto berperang, nggak mungkin. Pasti selalu ada persinggungan hukum. Tapi sama abang jadi pengacara ya Bang. Selama abang jadi pengacara, menurut abang ada nggak abang pernah punya kasus yang paling menarik? Tiap hari pun kita ngadepin persoalan. Jadi kita nggak bisa mengukur, oh ini persoalan berat, ini persoalan enteng, persoalan nggak bisa. Setiap persoalan adalah semua persoalan aja. Tapi kan yang paling bagus itu kita nggak pernah mikirin persoalan, supaya kita bahagia aja. Abang boleh sambil di. Oh silakan, itu aku udah aku siapin tuh beli dari supermarket tadi dua. Kakak yang ngomongnya. Oh iya. Ya. Abang udah punya banyak fans belum? Fans? Oh, udah terkenal sekarang. Iya kah? Terkenal ya? Iya lah. Oh iya. Kalau fans ya, orang belum dikenal juga banyak fans kita. Beneran. Beneran? Banyak, Banyak kita waktu belum terkenal itu kan, ya handphone kita kan banyak yang nelponin itu. Kalau netizen? Netizen kan nggak tahu nomor kita. Gitu. Soalnya tadi katanya tuh ada yang ngeliat, jadi abang ada yang ngajak foto. Di mana? Iya. Di lift tadi? Biasa orang ganteng kan pasti banyak yang ada foto kan gitu. Ya orang kalau ganteng kan banyak yang foto kan begitu. Berarti kita gak cantik ya? Gak ganteng loh. Cantik, ganteng kan gitu. Iya. Tapi mbak ada yang ngajak foto. Bang, terakhir dong. Ya, Terakhir. mulu. Tapi nanti closingnya nyanyi ya? Nyanyi lagi? Nggak bosan apa? Enggak. Jangan nyanyi dong, puisi kayak apa kayak. Ya udah bener ya. Jangan puisi, jangan. Makanya nyanyi aja. Abang punya nggak pesan-pesan untuk masyarakat buat fans-fansnya abang? Untuk dari segi apa nih? keadilan di Indonesia. Oh ya. Sekarang. Besok aja bang. Ini kalau ini harus agak sopan ini sama bahasa Indonesia soalnya nih. Gini ya. Ya. Ya buat masyarakat Indonesia yang sering nonton acara Kode ya. Kode ini kepanjangannya Pak, konten dewasa. Kita pikir konten dewasa yang mana nih, nggak taunya begini-begini nih. Jadi buat masyarakat Indonesia yang suka nonton acara konten dewasa di Kompas TV di YouTube, untuk bicara keadilan, seringkali banyak kita temui ketidakadilan. Tapi mulai sekarang kita harus belajar menjaga citra keadilan, menciptakan kebenaran dan kejujuran. Satu orang menjaga itu, semua orang Indonesia menjaga itu, Indonesia jadi bersih, ya, adil, jujur, benar. Itu Indonesia jadi bersih. Nanti orang nggak ada yang serakah, nggak ada yang korupsi. Kalau sekarang sih masih, kemarin-kemarin sampai sekarang masih yang korup banyak sampai sekarang kan. Nah, nanti kita akan upayakan supaya sistem hukum ini begitu kuat, kemudian bersih-bersih di negara ini juga bagus. Kita suarakan itu, nggak dari saya sendiri, tapi dari banyak orang nanti yang akan begitu. Supaya nanti Indonesia jadi bersih. Kalau semuanya bersih, bisa makan kita semua. Amin. Ada kan lagu yang diciptain tuh, tapi lagu gelek nih. Cuman ya udahlah, adanya di TikTok itu. Aku maunya abang ciptain lagu untuk aku, untuk Kode sekarang. Sebelum closing, lagu buat kita. Oh ya, lagu Ayo, cinta Bang. ya. Lagu apa nih? Bang, terserah abang spontan. Oh ya. Kalau gitu pakai kemana engkau
kasihku, kemana kau lan hari ini? Pulang. Beneran? Pulang. Pulang? Iya. Oh sudah, kalau pulang selesai. Tepuk tangan dong untuk Mas Baru Deon ditahan. ya, untuk Bang Deo Dipa. Ya. Terima kasih Bang Deo untuk Terima kasih, waktunya udah sama-sama. datang ke sini, Bang udah Ulan, bikin lagu sama juga. teman-teman, Mudah-mudahan Abang semakin sukses ya Sukses Bang. selalu, Jadi kan ada 300 lagu, masih baru ada berapa? Baru 19. Nanti Baru 19. bulan depan tambah lagi 3 lagu. Nah, jangan lupa kalau misalkan butuh figuran-figuran untuk Oh ya, video pasti klipnya dong, aku pasti bisa dong, pasti, ya. pasti, Jangan pasti, lupa pasti. ya. Pasti kita lupakan. Jangan dong, jangan dilupain. Oke, kalau Oke. gitu sahabat Kompas TV juga terima kasih sekali Terima kasih. sudah lihat Kita ini ya. ngemeng-ngemeng bajunya sama nih, udah janjian nih tadi pagi ya. Jangan bilang-bilang Bang, Oh, kita jangan janjian. bilang-bilang. Nanti kelihatan kita udah Kelihatan. tuker-tukeran nomor Iya, telepon iya. ya. Jangan lupa juga di like, comment, subscribe ya, Iya, supaya nanti iya. kode ini semakin panjang dan pastinya bakal Tapi banyak. tadi lagu itu diapalin ya, kita baru ciptain tuh barusan tuh. Iya benar. Nanti dilihat aja Bang kalau misalkan Abang lupa. Tinggal nanti aku tinggal nerusin aja. Kalau gitu ya, sekali lagi terima kasih Ya, terima Abang. kasih. Dah.